Jadi kau yang membantu istriku untuk menggugat cerai ya. Kalau kau membuatku kesal, kau juga jangan harap hidup tenang. Hati-hati, Bu Lia. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap anggota keluarga. Atas permintaan korban, kepolisian dapat menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Pak Joko, mungkin kasus yang sedang Anda tangani bertambah satu lagi. Maaf, saya sedang mabuk. Pak Bayu. Dia, bukankah itu pengacara terkenal, masih muda tapi sudah menjadi pengacara tingkat 1, Pak Bayu? Dia adalah putra tunggal keluarga kaya raya Bayu di Jakarta. Bayu, kau hebat sekali. Bisa diterima di Universitas Hukum terkemuka karena prestasimu. Benar sekali. Selamat untukmu. Terima kasih, Pak Rektor. Hati-hati jangan sampai tersandung kursi. Di malam-malam kelam masa sekolah, aku sering teringat Bayu. Dia kembali. Lia, sedang memikirkan apa? Ini, ada kasus istimewa untukmu. Aku sudah mencarikan seseorang untuk membantumu. Bayu, dia seharusnya sudah datang tadi. Bayu, Lia, kau. Seandainya aku tahu ada jodoh yang cocok di depan mata, aku tidak akan memaksa anak itu untuk kencan buta. Lia, sekarang kau cegah dia. Pergi sana. Ayo, cepat pergi. aku datang ke sini untuk melihat apakah dia bahagia. Kamu calon jodohku. Aku anak tunggal. Mas kawinnya 880 juta rupiah ke atas. Meskipun kamu seorang pengacara, penghasilanmu tidak banyak, tapi gajimu harus kuserahkan padaku. Melahirkan harus di rumah sakit swasta. Tidak masalah, kan? Kamu menertawakan apa? Nona Lina, sepertinya kamu belum paham posisimu sendiri. Otak kosong, mematok harga tinggi. Dasar miskin, selain aku, apa kamu bisa menemukan pacar secantik ini? Tentu saja bisa. Aku adalah penggemar pengacara Bayu. Bagaimana ini mungkin? Maaf ya. Perempuan ini kamu sewa, kan? Bayu adalah pengacara tingkat 1 dari firma hukum ternama di Jakarta. Satu kasus yang dia tangani saja sudah cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Perlu disewa lagi. Jangan anggap sifat matre itu sebagai karakter asli. Coba lihat dirimu sendiri. Pantas atau tidak? Jangan bicara omong kosong. Cukup sampai di sini. Dua orang gila. Kamu tidak apa-apa. Biar aku bantu bersihkan. Kamu sudah mengusir teman kencanku. Bukankah seharusnya memberiku kompensasi? Guru yang menyuruhku mencarimu. Tadi dia bicara seperti itu. Aku jadi emosi sesaat. Oh, adik seperguruan. Dia benar-benar tidak mengenaliku. Ya, sudahlah. Diriku waktu SMA dulu memang sangat tidak menarik perhatian. Setiap hari pakai jaket seragam sekolah. Kenapa? Apa ada penyakit yang memalukan? Bagaimana kalau kita buka saja biar semua orang lihat? Pasal 234 KUHP, dengan sengaja melukai tubuh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, penahanan, atau pengawasan. Perlukah saya memanggil polisi? Bayu, apa yang kau bicarakan? Apa kita sedekat itu, sampai kau memanggil namaku? Cepat pergi!
Angkat kepalamu. Tidak setiap kali kau dalam bahaya, akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Jadi, kau harus membuat dirimu kuat. Dan, warna lipstikmu bagus. Bayu, sebelum bertemu denganmu, aku selalu berpikir, keberanian adalah kata yang sama dengan keajaiban. Di dunia yang begitu besar ini, aku yang begitu kecil. Kau adalah satu-satunya sinar yang datang padaku. Kompensasi apapun boleh. Kalau begitu, kau harus menemani kencan buta untukku. Baik. Kau ingin tipe yang seperti apa? Aku akan membantumu mencarinya. Kau yang mengusirnya, tentu saja, kau yang harus menggantinya. Berikan nomor teleponmu. Aku ada urusan di firma hukum. Aku pergi dulu. Kak Bayu, nanti malam ada reuni teman lama, sekalian merayakan ulang tahun Wati. Boleh. Setelah bertemu lagi, aku baru menyadari bahwa perasaanku padamu tak pernah berhenti. Halo, Lia, malam ini bisakah engkau membantuku mengantarkan kue ke kamar 502 di Hotel Jiangjin? Aku kekurangan orang. tolong ya. Wah. Cantik sekali. Sungguh cantik. Nona kita semakin cantik. Kudengar Tuan Muda Bayu juga akan datang malam ini. Apa kalian akan segera menikah? Kalian ini selalu saja menggodaku dan Bayu. Baiklah, silakan duduk. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Permisi, kue kalian sudah sampai. Wah, kuenya cantik sekali. Sangat cocok untukmu. Benar-benar cocok untukmu, kue ini. Kau Lia, kau kok berubah? Bukankah kau diterima di Universitas Kie? Kok malah jadi pengantar makanan? Iya. Takut kamu meremehkan kami, teman-teman lama ini. Jadi kami tidak berani mengundangmu untuk reuni. Kalau tahu kamu begini susahnya, keluargaku bisa saja membayar pengasuh untuk mengurus bisnismu. Hahaha. Kebetulan aku dengar kamu dipukuli istri sah karena jadi selingkuhan. Kalau butuh pembelaan, bisa datang ke firma hukum pertama untuk menemukanku. Bukankah itu firma hukum Bayu? Lagi pula, bukankah kamu belajar keuangan? Kok malah jadi pengacara? Dengan kepribadianmu ini, nanti setelah belajar hukum, siapa lagi yang bisa mengaturmu? Bukankah kamu akan jadi seperti penjahat kelas kakap? Sebagai sesama pengacara, saling membatasi, di hadapan hukum yang agung, sumpah jabatannya cukup romantis. Pengacara, apakah dengan begini aku bisa lebih dekat dengannya? Kau pantas jadi pengacara. Jangan memuji diri sendiri. Kau seperti plester luka yang lengket, melekat terus pada Bayu. Kubilang jangan kurang ajar. Apa Bayu pernah melirikmu? Mimpimu belum bangun juga. Lia, kau berani-beraninya menjatuhkan kueku. Ini kue pesanan khusus. Kau kerja jadi kurir setahun pun tak akan mampu menggantinya. Kenapa? Kau yang mendorongku dan mencari gara-gara. Kenapa aku harus mengganti rugimu? Kalau kau tidak mau mengganti, berlututlah dan jilat sampai bersih. Lepaskan aku. Lia, kau cari mati. Berani-beraninya kau menginginkan milikku. Hari ini kuajari kau. Jauhi Bayu. Kalau tidak...
Coba saja kau sentuh dia. Berani sentuh dia, coba saja. Kamu baik-baik saja. Bayu, kau datang. Dia hanya orang biasa. Jangan marah lagi. Aku dan Lia sudah saling kenal sejak SMA. Sedangkan denganmu, aku tidak akrab. Maaf, aku tadi tidak mengenalimu. Kau banyak berubah. Nyalimu lebih besar dari sebelumnya. Dia cuma pengantar makanan. Kau malah membelanya. Kalau kau ke firma hukum pertama dan ingin bertemu Lia, kau harus mengantre minimal 3 bulan. Tidak mungkin. Aku tidak pernah melihatnya di firma hukum pertama. Itu karena aksesmu tidak cukup. Bahkan aku harus membantu Lia menangani kasus-kasus ini. Kak Bayu adalah pengacara tingkat atas, tapi harus mendengarkan Lia. Lia, kami tadi hanya bercanda. Iya, hanya bercanda. Ini bercanda atau penganiayaan? Aku akan memeriksa rekaman CCTV untuk bukti. Kalian sekarang minta maaf padaku. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menyuruhku minta maaf. Ayahku adalah investor firma hukum ini. Saya pengacara Lia. Urusannya menjadi tanggung jawab saya. Wati, keluarga Pace sangat berpengaruh di ibu kota. Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Iya, benar sekali. Maaf, puas. Waktunya sudah malam. Tuan Bayu, kami permisi dulu. Pengacara Bayu, terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Kau sudah dewasa, sudah belajar melindungi diri sendiri. Tidak setiap kali kau dalam bahaya akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Kaulah yang membuatku teguh. Untuk menjadi orang seperti dirimu membantu mereka yang lemah. Kaulah yang membentukku menjadi seperti sekarang ini. Lia, maukah kau menikah denganku? Apa? Sore ini, Paman Mirza terus menelepon, mendesakku untuk menikahimu. Jika kamu mau, kita bisa mencoba pernikahan pura-pura. Hanya status tanpa isi. Memang orang yang begitu hebat kalau bukan karena guru. Aku dan dia mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Apalagi menikah dengannya. Jangan khawatir, setelah menikah, kita akan hidup sesuai keinginan masing-masing. Aku akan menghargaimu, semuanya terserah padamu. Ku beri kamu waktu, tapi tolong beri jawaban secepatnya. Lia, bagaimana kencan butamu hari ini? Wanita itu pergi. Pri mencintaiku untuk menggantinya dengan teman kencan. Aku lega. Semangat, setelah ini kita akan menjadi keluarga. Kebahagiaan berlipat ganda. Aku ingin menjadi pengacara yang hebat, setia kepada negara, setia kepada rakyat, setia kepada hukum. Terima kasih semuanya. Bayu, awalnya kupikir betapapun aku menyukaimu selama bertahun-tahun, itu hanyalah harapan kosong. Tapi sekarang kamu bahkan bisa menjadi pasanganku. Mungkin ini takdir memberiku kesempatan untuk mendekatimu. Biar aku memegangnya erat-erat dan menghargainya.
Dari mana aku harus memulai ini? Dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban KDRT dapat mengajukan permohonan perintah perlindungan pribadi ke pengadilan rakyat dan akan dieksekusi dalam 72 jam setelah diterima. Bagus sekali. Dengan dasar hukum ini, kasus ini akan menguntungkan klien. Maaf ya. Bagaimana dengan tawaranku sebelumnya? Sudah kau pikirkan? Aku bersedia menikah denganmu. Kalau begitu, nanti aku akan minta bantuan petugas lapangan. Siang ini kita pergi mengurus akta nikah. Kau bawa KTP. Iya. Kita akan resmi menjadi suami istri. Lia, pulanglah bersamaku. Ini pertama kalinya dia memanggil namaku, dan itu sangat menyentuh hatiku. Lia. Silakan masuk. Apartemen ini sudah kubeli sebelum aku kembali ke ibu kota. Kapan kau punya waktu luang? Aku akan membantumu membereskan barang-barangmu. Kita akan tinggal bersama. Perlu kuingatkan, kita sekarang suami istri. Bukan hanya tinggal bersama, bahkan tidur sekamar pun wajar dan masuk akal. Iya kan, Nyonya Bayu? Satu kamar. Aku belum siap secara mental. Lia, kau tegang. Jangan panggil aku begitu. Agak tidak nyaman. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kau tidur di kamar utama, aku tidur di kamar kedua. Tidak perlu. Aku tidur di kamar tamu saja. Kamar tamu tidak ada tempat tidur. Aku tidur di sofa beberapa hari ini. Tunggu tempat tidur baru yang kupesan datang. Lalu aku akan pindah ke sana. Sofa? Aku juga bisa tidur di sofa. Kau pemilik rumah ini. Tidur di sofa juga. Pengacara Lia, di rumah jangan bernegosiasi denganku. Masa kau menikah denganku hari pertama, harus tidur di sofa? Maaf. Merepotkanmu. Tidak perlu minta maaf. Beritahu aku kalau kau sudah siap. Siap? Maksudnya siap mental untuk satu kamar? Bayu berniat menjadi suami istri sungguhan denganku. Istirahatlah. Selamat malam. Baiklah, selamat malam. Gerakanku tidak akan terlalu besar, akan membangunkannya. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Bayu, ada apa denganmu? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan ayah dan ibu. Bayu, jangan lari. Sudah terlambat. Halo, bisakah aku bertemu ayah dan ibu untuk terakhir kalinya? Bukankah tadi mendesak, Tuan Besar dan Nyonya setengah jam yang lalu sudah dikremasi? Aku. Anda Bayu dari grup P, kan? Pak polisi,
Apakah sudah diketahui siapa pembunuh yang menyebabkan kematian ayah dan ibu? Kami telah melakukan investigasi darurat di tempat kejadian, dan pada kendaraan yang terlibat kecelakaan, tidak ditemukan tanda-tanda kejahatan. Sayangnya, ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh mengemudi secara berbahaya. Ini adalah surat kesimpulan investigasi kematian. Tidak mungkin. Ayahku selalu mengemudi dengan sangat lambat. Bagaimana mungkin dia mengalami kecelakaan karena ngebut? Ini adalah satu-satunya barang peninggalan yang ditemukan di TKP. Simpanlah baik-baik. Liontin Giok ini sangat penting bagimu kan? Bahkan saat tidur pun kau membawanya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu menemanimu. Bayu, kau telah mengalami penderitaan apa? Bagaimana kau bisa di sini? Mimpi buruk lagi? Menjagaku semalaman? Dasar bodoh. Bayu, kau sudah bangun? Jangan bergerak. Aku baik-baik saja, terima kasih. Kembali ke kamar tidur dan istirahatlah lagi. Aku akan membangunkanmu setelah sarapan siap. Baik, terima kasih. Bayu, apakah kau menderita gangguan mimpi buruk yang membuatmu sering susah tidur? Ya, penyakit lama. Lain kali kau lihat, jangan pedulikan aku. Melihatmu sangat menderita tadi malam. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Halo Pak Guru, ada apa? Selamat pagi, Lia. Kudengar dari Bayu kalian sudah menikah resmi kemarin. Iya. Kalau begitu, datanglah ke kantor hukum hari ini dan bawa akta nikahmu. Aku takut anak itu membohongiku. Aku harus melihatnya sendiri agar tenang. Baik Pak Guru, aku juga ada yang ingin kutanyakan. Bayu dan kamu cocok sekali, sangat serasi. Kalian berdua nanti harus saling menjaga. Aku masih menunggu untuk menimang cucu. Guru, jangan menggodaku. Guru, tentang Bayu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Katakan saja. Orang tua Bayu meninggal sejak dini, apa ada alasannya? Sepertinya kau tahu, Bayu menderita gangguan mimpi buruk. Orang tuanya meninggal secara tak terduga. Dia tidak pernah mempercayainya. Setelah menjadi pengacara, dia secara pribadi menyelidiki kasus tersebut, tetapi tidak pernah menemukan petunjuk untuk membalikkan kasus tersebut. Tetapi jika penyelidikan telah ditutup, setelah sekian lama akan sulit untuk membukanya kembali. Bayu tidak melihat saat-saat terakhir orang tuanya, jadi menyebabkan gangguan psikologis. Di malam hari dia sering mengalami mimpi buruk. Selama bertahun-tahun ini, meskipun kasusnya tidak banyak mengalami kemajuan, tapi aku percaya pada firasatnya. Ketajaman anak ini selalu luar biasa. Guru, bisakah engkau meminta berkasnya dan membiarkanku melihatnya? Kenapa kau ingin membantu Bayu?
Anak baik, kau benar-benar tulus pada Bayu. Ya, terima kasih guru. Aku pergi dulu. Jasad orang tua Bayu. Dikremasi beberapa jam setelah kecelakaan mobil terjadi, ini agak terlalu terburu-buru. Dan juga DVR mobil ini, cat di bagian luarnya terkelupas. Tapi kartu memorinya hancur berkeping-keping memang agak aneh. Aku tidak akan membiarkan mimpi buruk menyiksanya lagi. Lia, sebelum pulang kerja, selesaikan semua kasus ini dan serahkan semuanya kepadaku. Asisten Wati, tolong selanjutnya Ibu tetap mengikuti aturan kantor hukum. Dan panggil saya, pengacara Lia. Selain itu, urusan sekuritas dan hukum. Bukanlah bidang yang saya tangani, atasan yang mengatur. Kamu selesaikan hari ini. Kalau ada keberatan, cari saja Pak Gilang. Bagaimana? Tidak mau kerja? Baik, data-data ini akan saya rapikan dan berikan kepada Ibu. Dengan pekerjaan sebanyak itu, 4 jam pasti tidak akan selesai. Lia, menurutmu, kemampuan kerjamu yang kurang, cukupkah untuk memengaruhi promosimu? Wati, tidak disangka. Kamu dan pengacara Bayu ternyata teman masa kecil. Aku sangat iri. Bayu bilang tidak memengaruhi profesionalisme kerja, jadi dia tidak menyuruhku untuk mengatakannya. Wah, hubungan rahasia juga manis ya. Asisten Wati, silakan periksa berkasnya. Sudah selesai semua? Merepotkan asisten Wati untuk lembur memeriksa berkasnya. Prosedur normalnya butuh 1 hari penuh. Bagaimana mungkin kamu menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam? Kalau begitu Ibu periksa perlahan saja. Saya pulang kerja dulu. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tunggu, ini apa? Akta nikah? Kamu sudah menikah? Setakut itu aku melihatnya. Suamimu memalukan ya. Sepertinya itu bukan urusanmu. Kamu. Layantin giok ini sama persis dengan yang dipegang Bayu tadi malam. Sama persis. Kau melihatnya. Ini adalah tanda cinta yang diberikan orang tua kami ketika aku dan Bayu masih kecil. Ini pusaka keluarga Pei dan keluarga Jiang. Tanda cinta? Pantas saja malam itu dia terus memegangnya. Lia, kamu sudah menikah, jadi jagalah kodratmu, jauhi Bayu. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah menikah, aku akan melapor ke Pak Gilang. Besok ada acara kumpul keluarga di kantor hukum, harus membawa anggota keluarga untuk memeriksa hubungan sosial. Ingatlah untuk membawa suamimu yang tidak pantas untuk dipamerkan itu. Entah dia pengantar makanan atau tukang las, sampai membuatnya begitu gugup. Aku masih ada kasus yang harus ditangani, tidak ada waktu. Ini adalah persyaratan yang selalu ada di kantor hukum. Kamu jangan sampai mengingkarinya. Pak Gilang selalu menganggap ini penting. Kecuali, kamu tidak ingin bekerja di kantor hukum lagi. Aku tidak keberatan untuk secara pribadi memberitahu Pak Gilang. Lagi pula Pak Gilang adalah mitra terbesar di kantor hukum ini. Kalau dia marah, kamu di dunia hukum sudah tamat. Aku hanya bisa bicara dengan Bayu tentang acara kumpul keluarga ini. Tidak tahu apakah dia akan setuju. Sayang. Besok kita pergi bersama ke acara kumpul keluarga yuk. Baiklah. Bayu terpaksa menikah denganmu? Kau benar-benar berharap dia benar-benar menyukaimu? Lia, jangan terlalu naif. Sepertinya itu bukan urusanmu. Wati, kau salah orang. Sayang, kita sudah saling kenal begitu lama. Bukankah seharusnya seperti keluarga? Itu hanya harapan sepihakmu saja.
Sayang, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Keluarga Pei dan keluarga Jiang selalu berhubungan baik. Kita berdua teman masa kecil, dan ayahku bilang, Paman Basuki sebelum meninggal selalu berharap kedua keluarga kita bersatu. Pengacara Bayu, ini laporan investigasi terbaru. Orang tua Anda saat itu mengalami kecelakaan mobil karena tidak dilakukan identifikasi forensik. Informasi tentang keracunan hilang sekarang sudah sangat sulit untuk diselidiki. Tapi kami saat ini telah menemukan CEO Jiang Group, Hendra, pada saat itu dengan alasan Anda masih di bawah umur, belum bisa mengambil keputusan. Jadi dia memerintahkan untuk mengkremasi jenazah terlebih dahulu. Oh ya, dia juga satu-satunya saksi mata yang tiba di tempat kejadian lebih awal dari polisi. Kerja bagus. Terus selidiki Jiang Group dan Hendra. Pengacara Bayu, CEO Jiang ini adalah paman Anda. Pada saat itu dia juga sangat kooperatif dalam penyelidikan. Aku menyuruhmu menyelidiki, ya selidiki saja. Jangan banyak omong. Baik, pengacara Bayu. Temani aku ya. Aku sudah mengingatkanmu dari awal. Jangan ganggu aku lagi. Apa sebenarnya niat keluarga Jiang selama ini? Jangan kira aku tidak tahu. Apa kau salah paham? Keluarga kami terhadap keluarga Pei selalu setia. Lagi pula, pernikahan ini adalah keinginan Paman Basuki. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan semuanya dengan keluarga Jiang kalian. Ayah, Bayu sepertinya tahu kematian orang tuanya berhubungan dengan keluarga kita. Lia! Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lia! Halo? Lia, kenapa kau belum pulang? Itu rumahmu, bukan rumahku. Kau di mana? Sekitarmu ramai sekali. Kau bilang aku berisik, aku bahkan belum bicara. Kau hanya bersikap lembut padanya. Kau minum alkohol. Jawab. Tidak usah kau urus saja orang lain. Pelayan, satu lagi Long Island Iced Tea. Lima menit. Cari tahu di mana Lia. Lia, kamu hanya dimanfaatkan, belum tahu. Dengan bodohnya terjebak dan tidak bisa keluar. Sayang, kenapa sendirian? Aku temani ya. Jangan sentuh aku. Awas aku laporkan kamu. Menarik juga. Lalu bagaimana kamu mau melaporkan aku? Menjauh dariku. Aduh, sakit. Lepaskan aku. Jeritanmu merdu juga ya. Cepat pergi. Lia, kamu tidak apa-apa. Akhirnya kamu kembali. Aku baru berapa tahun di luar negeri. Kamu sudah jadi begini. Aku sudah menunggu sangat lama. Tapi kamu tidak kunjung datang. Serius? Kamu tahu aku siapa? Aku baru saja kembali. Kamu sudah seantusias ini. Ini tidak seperti kamu. Lepaskan. Lepaskan. Siapa kau? Saya suaminya yang sah. Lia sudah menikah. Kok aku tidak tahu? Berisik sekali. Aku ingin pulang. Baiklah, ayo kita pulang. Astaga, Lia dapat suami dari mana? Segalak ini.
Entah harus menunggu berapa lama lagi. Kau sama sekali tidak tahu betapa aku menyukaimu. Sekan itu kau menyukai orang itu? Semalam aku terlalu banyak minum. Sepertinya Bayu yang mengantarkanku pulang. Lia, apa yang sudah kau lakukan? Semalam terima kasih. Lia, pernikahan bukanlah permainan. Jika kau ingin berpisah denganku, katakan saja secepatnya. Semalam dia hanya menjalankan tugas seorang suami. Aku masih saja menyebabkan masalah untuknya. Pernikahan ini untuknya juga sangat mengganggu. Lebih baik jangan dibesar-besarkan. Agar saat berpisah nanti, kita bisa berpisah dengan baik. Lia, lama tak jumpa. Kok kamu kembali? Cepat jelaskan, pria yang mengaku sebagai suamimu tadi malam itu siapa? Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Baiklah, bicaralah di mobil. Kenapa Lia datang sendiri? Mana suaminya? Pak Gilang, maaf. Suamiku akan datang nanti. Tidak apa-apa, santai saja. Kalian semua saling mengenal, lalu memperluas jaringan. Saling membantu, kita baru bisa lebih bersatu. Pak Gilang, ada sesuatu yang perlu bantuan Anda. Kasus ini sebelumnya saya lihat diputuskan 5 tahun penjara, diubah menjadi 15 tahun. Saya agak kurang mengerti. Ingin minta Anda bantu menjelaskannya. Aduh, Wati. Masih membawa berkas di acara kumpul-kumpul. Kamu terlalu rajin ya? Saya masih kurang berusaha. Besok bukankah ada konferensi analisis kasus? Jadi terpaksa saya bawa keluar untuk minta tolong kalian melihatnya. Besok sesi berbagi kasus Pak Gilang adalah jalur penting bagi semua orang untuk naik jabatan. Wati, kamu harus berusaha lebih awal naik jabatan menjadi pengacara. Ini masih perlu Pak Gilang banyak membantu. Membimbing saya, kasus ini. Ditangani oleh pengacara yang mana? Ini yang ditangani Lia. Ada yang salah, perubahan ini. Memang ada masalah. Sini kalian lihat juga. Coba lihat. 5 tahun diputuskan menjadi 15 tahun. Salah tulis ya. Bagaimana bisa membuat kesalahan serendah ini? Lia adalah pengacara tingkat menengah. Sesuai aturan, dia harus dipecat, kan? Pak Gilang, semuanya mungkin telah melewatkannya. Terdakwa di sini pernah terlibat dalam pembukaan kasino ilegal. Berdasarkan pasal 303 KUHP. Bisa dihukum 10 tahun. Ditambah dengan kasus penyelundupan tanaman yang dihukum 5 tahun. Totalnya 15 tahun. Ternyata salah hitung. Ini sebuah kekeliruan. Kita tidak seteliti Lia. Batas waktu pembukaan kasino ilegal itu tertulis sangat tidak jelas, Pak Gilang bahkan. Lia, kamu memang teliti dalam bekerja. Tetapi kasus ini tidak bisa ditangani. Lia, kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan. Proses persidangan membutuhkan waktu. Jika batas waktu terlewati, kasus ini tidak dapat dituntut. 15 tahun, lalu putusan yang salah. Ini merusak reputasi firma hukum kita. Di profesi kita ini, tidak boleh ada kesalahan. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang. Bertanggung jawab? Saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu apa salah saya? Lia, Tuan Mirza yang membawamu masuk ke firma hukum ini. Kau tidak boleh membuatnya malu. Jadi Lia masuk firma hukum ini karena koneksi. Tadinya kita sedang membahas kasus, tapi malah mengalihkan pembicaraan menjadi tuduhan terhadap saya dan fitnah. Tidak kusangka firma hukum terbaik di Jakarta juga seperti ini, menjilat dan mencari muka. Lebih baik saya pergi saja. Maaf. Ada apa denganmu? Bayu dan Wati memiliki hubungan yang baik. Kurasa kau juga tidak akan memihakku. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Bayu, kau datang.
Tadi kami sedang memberikan masukan tentang kekurangan Lia dalam menangani kasus. Tapi dia malah marah dan ingin mengundurkan diri. Aku akan menunjukkan berkasnya padamu. Tunggu dulu. Apakah dia akan membelaku? Kasus ini sudah ditulis selama 15 tahun. Jelas dan benar. Apa masalahnya? Pak Bayu, apa Anda salah ingat? Itu kan Bayu, peringkat pertama ujian hukum nasional. Isi kitab undang-undang seperti makan, mudah. Tidak mungkin salah ingat. Kurasa yang kemampuan kerjanya rendah adalah kau, asisten Wati. Jika kau tidak tahu, kau bisa banyak membaca dan belajar. Jangan mengada-ada kesalahan pengacara unggul lainnya. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Kau sebenarnya diberi apa oleh Lia ini? Diberi pelet apa? Dia sudah menikah, kau masih membelanya. Suaminya adalah... Sayang, sudah lama menunggu. Aku tidak terlambat kan? Aku tidak salah lihat kan, suamimu adalah orang terkenal di Jakarta. Pewaris grup Lucky. Astaga, aku ingat 2 tahun lalu dia pergi ke Universitas London untuk belajar MBA. Sudah kembali ke tanah air dan menikah denganmu. Suamimu dia? Aku. Terima kasih atas perhatian kalian semua kepada Lia. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian semua. Semoga kalian tidak keberatan. Ini semua pasti berharga puluhan juta rupiah. Pak Lucky terlalu murah hati. Terima kasih kembali. Ini hanya sedikit tanda terima kasih dari aku dan Lia. Tenang saja, kau juga bilang dia hari ini menemani Wati. Beri dia sedikit tekanan supaya istri sahmu ini tidak diabaikan. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Bayu, dengarkan penjelasanku. Aku meminta Lucky untuk berpura-pura menjadi keluargaku. Karena aku takut jika pernikahan ini diumumkan, semua orang akan curiga aku dipromosikan karena koneksimu. Hal ini akan buruk bagi hubungan kita. Lagi pula, hubungan kita masih belum terlalu stabil. Kau tidak pernah berpikir untuk bertanya padaku? Kalaupun aku memberitahumu, apakah kau akan menemaniku? Lia, pernahkah kau menganggapku sebagai suamimu yang sebenarnya? Bukan seperti yang kau pikirkan, aku. Bayu. Aduh, sakit. Ini pertama kalinya aku melihatnya semurka ini. Dia mungkin akan menceraikanku. Bayu. Duduk. Bagaimana bisa begini? Aku tadi tak sengaja, buru-buru mengejarmu, lalu kakiku terkilir. Kau sedang apa? Jangan bergerak, sudah bengkak begini. Ku bantu pijat ya. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Lain kali jauhi dia. Hah? Pura-pura bodoh. Kau bicara tentang Lucky. Dia teman baikku, sungguh. Maaf, aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di sini. Bukan, aku yang salah. Aku seharusnya memberitahumu lebih dulu. Soal pernikahan rahasia kita, aku yang kurang pertimbangan. Nanti kalau kau sudah siap, kita umumkan. Kau tidak keberatan Wati, tahu kita menikah. Istriku adalah kau. Kenapa aku harus peduli padanya? Atau kau seperti kelinci, mudah sekali terkejut? Aku bukan kelinci. Jawab aku. Aku mendengarnya di kantor, katamu baik. Kau berjanji untuk menemaninya ke pesta. Oh, ternyata di luar kantor, ada kelinci yang menguping. Bayu.
Bagaimana bisa kau hanya mendengar setengahnya? Yang kukatakan adalah, seolah-olah kita tidak memiliki hubungan. Apa aku tidak pantas dipercaya? Siapa yang akan membiarkan suaminya bersama mantannya? Jadi, sekarang kau mau pulang bersamaku. Nyonya Bayu, Bayu, aku bisa jalan sendiri. jangan dipaksakan kalau kakimu bengkak. Tidak perlu menggendongku, aku berat. Tidak kok, kurasa pas. Bayu yang begitu, angkuh dan sombong, juga membujukku dan meminta maaf dengan lembut. Apakah itu berarti, di hatinya, aku juga punya tempat? Bayu, tadi kau tidak banyak makan. Apa kau lapar? Kakimu tidak sakit lagi. Sudah siap. Tunggu aku sebentar. Bayu, mau tambah telur di miamu? Boleh. Tapi, Lia, kau berniat terus memanggilku dengan nama lengkap. Kita kan menikah diam-diam. Panggil aku Bayu. Atau suamiku, pilih salah satu. Bayu. Santai saja. Ikuti ritmamu sendiri. Pelan-pelan terbiasa. Kau baik-baik saja. Terluka pisau. Untung lukanya tidak dalam. Tunggu aku di sini. Aku akan ambil kotak P3K. Oh, baik. Sakit? Selalu Bayu yang menyembuhkanku. Aku harus membantunya mengungkap kebenaran kasus kecelakaan mobil itu. Ceroboh sekali. Sepertinya ke depannya aku harus melarangmu masuk dapur. Aku ingin mengajakmu. Besok sepulang kerja makan malam bersama di restoran. Bolehkah? Ini kencan? Baiklah. Pagi, pengacara Lia jarang melihatmu datang tepat waktu ke kantor hukum. Ini karena sibuk melihat naskah pidato sampai lupa waktu. Oh ya, hari ini ada acara berbagi kasus. Bisa mendengarkan kalian para ahli memberi penyuluhan hukum lagi. Ini hanya tugas analisis kasus. Jangan menggodaku. Aku sedang mau menyerahkan data. Kau bisa memberikan flash disk kasusnya pada. Aku akan membantumu mengunggahnya. Baiklah. Aduh, flash disknya lupa ku bawa. Rapat hari ini sangat penting. Cepat pikirkan caranya. Waktunya tidak cukup. Tanyakan pada Bayu. Halo, apa kau sudah keluar? Ada apa? Syukurlah. Ada USB flash drive biru di meja makanku. Akan digunakan untuk presentasi. Apakah ini? Ya, terima kasih banyak, Bayu. Pelupa. Berikan tanganmu. Lia, tunggu saja kau. Pengacara Lia, bagaimana persiapannya? Berkat data yang kau bawa dari pengadilan tempo hari, sangat membantu. Lain kali aku traktir makan ya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Apakah semuanya sudah diatur? Serahkan saja padaku. Lia, hari ini adalah hari terakhirmu bekerja di firma hukum ini. Lia, rapat analisis kasus kita. Kita lihat saja nanti. Wati, level kita berbeda. Tidak perlu bersaing kan? Kau juga tidak akan lama berbangga diri.
Tunggu. Bayu memanggilmu ke ruang arsip. Kenapa dia tidak bilang sendiri padaku? Aku dan dia teman masa kecil, kau tidak tahu ya? Cepat sana. Bayu, apakah kau di dalam? Siapa itu? Lia. Selama kau tidak keluar dari sana, laporan itu akan kubatalkan. Wati, kekanak-kanakan sekali kau ini. Keluarkan aku sekarang juga. Diamlah di dalam sana, tunggu sampai laporan selesai. Selamat datang di acara presentasi kasus kantor hukum pertama kami. Baru-baru ini, kantor hukum kami telah menyelesaikan banyak kasus perceraian terkait KDRT. Selanjutnya, kami mengundang Lia yang berpengalaman di bidang ini untuk naik ke atas panggung dan berbagi kasus. Kenapa Lia belum muncul juga? Jangan-jangan dia sok jual mahal ya? Iya, hari ini bukan hanya kita, tapi juga para profesor hukum senior yang hadir. Apa dia sengaja ingin mempermalukan kantor hukum kita? Pak Bayu, apa perlu saya cari orangnya? Maaf, ada sedikit masalah. Presentasinya ditunda 30 menit. Bayangkan, pengacara Bayu sampai menunda rapat presentasi selama 30 menit demi Lia. Hubungan mereka tidak sesederhana itu ya, luar biasa. Ruang arsip memblokir sinyal, tidak ada yang bisa menemukan Lia. Ada orang di sini? Tolong keluarkan aku. Lia, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menguncimu? Kalau aku bilang Bu Wati, apa kau akan percaya padaku? Sudahlah, bagaimana dengan rapat presentasinya? Aku menyuruh orang untuk menundanya 30 menit. Sekarang kita pergi pas waktunya. Pak Mirza, para profesor bertanya, kapan akan dimulai? Jika ditunda lagi, lebih baik biarkan orang berikutnya yang presentasi. Pak Gilang, tunggu sebentar lagi. Profesor Barus, masalah ini bukan hanya tentang firma hukum. Jika Lia kabur, bantuan baik pengacara Bayu juga akan dicemooh. Jika pengacara Bayu terpengaruh karenanya, akan sangat merugikan. Lia bukan orang seperti itu. Jangan asal bicara. Bagaimana kalau membatalkan kualifikasi Lia? Penghargaan untuk gugatan KDRT ini diberikan kepada rekan lain yang berbagi. Ini rasanya sangat tidak adil. Maaf semuanya, aku terlambat. Karena Lia sudah datang. Mari kita lanjutkan sesuai prosedur. Maaf, aku telah mengecewakanmu. Apa gunanya datang terburu-buru? Aku tetap bisa menghancurkan reputasimu. Acara berbagi hari ini bukan hanya acara berbagi firma hukum kita, tetapi juga merupakan penilaian bagi semua rekan kerja kita. Selanjutnya, saya akan mempublikasikan semua naskah pidato peserta dan akan dinilai oleh pendiri, firma hukum kita, serta profesor dari Asosiasi Pengacara Nasional. Halo semuanya, saya pengacara nomor 1 Lia. Kasus yang saya presentasikan kali ini terutama berkaitan dengan KDRT. Menurut data terkait, Mirza, dia memang murid kebanggaanmu. Sangat mengesankan. Ini semua karena kerja kerasnya sendiri. Dia berdiri di sini karena kemampuannya. Kudengar tingkat keberhasilan kasus yang dia tangani sangat tinggi. Kemampuannya sebenarnya sudah melebihi jabatannya. Aku ingat analisis kasus pertamanya sangat luar biasa. Tak disangka kali ini lebih sempurna lagi. semoga semua orang dapat bergabung denganku memakai pita anti KDRT untuk menyelamatkan lebih banyak korban. Presentasiku selesai. Terima kasih semuanya. Pengacara Bayu, ada apa? Ikut aku. Periksa rekaman CCTV, lihat apa yang terjadi sebelum pengacara Lia berpidato. Baik, aku akan pergi sekarang. CCTV yang baru diganti ini belum 1 bulan, kok tiba-tiba aku disuruh memperbaikinya? CCTV kami menggunakan bahan yang paling kuat. Kecuali karena masalah sistem, tidak akan mudah rusak. Ikut dia untuk memeriksanya.
Baik, pengacara Bayu. Lihat, rancangan Wati hampir sama dengan rancangan Lia. Apakah ada kesalahan sistem? Wati mencuri naskah pidatoku. Halo semuanya, saya Wati. Kalian juga sudah melihat naskah pidato saya. Saya yakin kalian penasaran. Mengapa naskah pidato saya sama dengan Lia? Ada apa ini? Karena dia, Lia, menjiplakku. Asisten Wati, apa kau pikir aku sebagai pengacara tingkat menengah perlu menjiplak analisis kasusmu? Ya, aku juga penasaran. Mengapa kau menjiplak naskah pidatoku? Setiap analisis kasus di sini, kutulis dan kuproses sendiri, bagaimana bisa menjadi milikmu? Bukankah karena kau tidak kompeten? Iri padaku, karena akhir-akhir ini aku begadang untuk kasus KDRT, ingin menyalahgunakan kekuasaanmu, tapi tak kusangka aku berani mengungkapkannya sekarang, kan? Tak disangka firma hukum pertama juga ada hal sewenang-wenang seperti ini. Tak disangka pengacara Lia begitu korup. Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Setiap kali aku menganalisis kasus, aku akan mencetak pasal-pasal hukum yang sesuai sebagai catatan, yang bisa membuktikan kebersalahanku. Berhentilah berpura-pura. Kau sama sekali tidak mencetaknya. Karena naskah pidato ini bukan kau yang menulisnya. Asisten Wati, sandiwaramu sangat sempurna. Jangan memfitnahku. Bukankah kau hanya ingin presentasi lebih dulu, agar semua orang mengira itu milikmu? Untungnya aku menyimpan datanya dengan baik, sehingga rencana jahatmu tidak berhasil. Ah, apa kau mau memukulku? Di depan orang banyak ini, kau mau apa? Jangan-jangan dia merasa karena pengacara Bayu baru saja membantunya, dia jadi berani memukul Wati. Lia, saya nyatakan, karena menjiplak presentasi orang lain, kamu kehilangan kualifikasi penilaian selamanya. Setelah ini kami akan mengadakan rapat untuk membahas keputusan hukuman atas tindakanmu ini. Lia, tidak mungkin menjiplak. Apa keputusan yang kalian buat ini terlalu gegabah? Buktinya sudah jelas, Tuan Mirza. Apa kau mau melindunginya? Orang seperti ini benar-benar aib bagi firma hukum kita. Semuanya tenang dulu. Bagus, kau tadi kemana? Sayang, apa kau mau membelanya? Siapa sebenarnya yang melanggar keadilan penilaian ini? Kita tunggu sampai semua orang tahu kebenarannya baru menilai. Tadi kita semua sudah melihat kebenarannya, yaitu Lia ingin menjiplak presentasi Wati, dan sekarang mau main hakim sendiri. Orang yang saya maksud adalah asisten Wati. Sayang, apa kau tidak percaya padaku? Jangan sampai kau ditipu oleh Lia. Dia orangnya sangat munafik. Dia hanya ingin mendekatimu. Dia bisa melakukan apa saja. Masalah ini berdampak besar bagi firma hukum dan rekan-rekan yang berprestasi. Dampaknya sangat besar. Bagus, kau harus memberi penjelasan kepada semua orang. Bayu, aku tahu kau ramah pada rekan kerjamu. Tapi kebaikan hatimu ini dimanfaatkan oleh orang yang punya niat buruk. Asisten Wati, kalau kau tidak merasa bersalah, berikan datanya padaku untuk dilihat. Buktinya sudah jelas, apa lagi yang perlu dijelaskan? Pada penilaian yang lalu, semua orang tahu aku akan membubuhkan stempel pada data. Jadi, bolehkah aku bertanya, Asisten Wati, mengapa data yang kau sebut milikmu ada namaku? Kembalikan padaku. Benar juga. Mungkinkah kita benar-benar salah menuduh Lia? Itu memang stempel Lia. Karena sudah menjiplakku, tentu saja aku sudah siap. Dataku ada di kantor. Kau masuk saat tidak ada orang, lalu membubuhkan stempel, bukan begitu? Hanya dengan ini, memang buktinya kurang kuat. Sulit membuktikan asal-usul stempel ini. Jika kau masih terus menyangkal, maka aku akan menunjukkan bukti kunci. Milikku tetap milikku. Mengapa kau memberikan kesaksian palsu untuk Lia? Mengapa pengacara Bayu begitu membela Lia? Apakah di antara mereka benar-benar ada hubungan yang tidak jelas? Apa yang kau bicarakan? Bayu dan Lia sudah lama mening. Kuharap setelah melihat ini, kau masih bisa terus berkeras. Aku yakin semua orang familiar dengan tayangan ini.
Bayu baru saja mencari bukti untukku. Bagaimana mungkin? Bukankah rekamannya sudah dihapus? Kau pikir kau bisa menghapus bukti sampai bersih, lalu aku tidak bisa memulihkannya? Bayu hari ini memamerkan keahlian pemulihan datanya. Bahkan orang-orang dari departemen teknis pun sangat kagum. Asisten Wati, apakah semua ini drama yang kau sutradarai sendiri? Pasti Lia yang menggunakan AI untuk mengubah wajah dan mengedit video dengan jahat untuk menjebakku. Aku hanya seorang asisten kecil. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan hal serumit ini? Kau masih mengelak. Kenapa aku harus repot-repot menargetkanmu? Kau bilang kenapa? Bukankah karena kau tahu aku dan Bayu adalah teman masa kecil, dan kau iri padaku, kau ingin membuatku malu di depannya? Bukankah kau selalu ingin merayunya? Hubungan kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak perlu iri padamu. Kau telah menyalahgunakan kekuasaanmu terhadapku, dan kau masih bilang tidak. Kalian berdua bertengkar seperti ini karena seorang pria. Apakah ini pantas? Kalian ini... Sekarang jelas asisten Wati. Dia yang mengalihkan pembicaraan. Aku tidak menyalahgunakan kekuasaanku, apalagi menjiplak. Lihat caramu berbicara kepada Pak Gilang. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Kau keterlaluan. Masuk. Ulangi apa yang baru saja kau lihat. Semuanya. Saya sudah membersihkan panggung sejak sebelum acara dimulai, dan saya melihat wanita itu memegang USB di depan komputer untuk beberapa saat. Lalu dia mengambil dokumen dari tas kanvasnya. Ya, ini tasnya. Kau bohong? Bibi ini melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang ada saksi dan bukti, jadi jangan memfitnah orang. Bayu, demi hubungan keluarga kita, tolong bantu aku. Kalau terus begini, apa tidak akan membuat Bayu kesulitan? Aku bersedia memaafkanmu kali ini. Tapi sekarang kau harus meminta maaf kepada aku dan semua orang dengan sungguh-sungguh. Soal plagiarisme dan data ini, tulis surat permintaan maaf dan pasang di beranda media sosialmu selama 1 bulan. Beranda media sosial? Kau bercanda? Baiklah. Semua orang tahu, di pekerjaan kita ini, hukum adalah dasar moral kita. Aku harap kau bisa benar-benar menyadari kesalahanmu. Pantas saja, dia murid kesayangan Pak Mirza. Wawasannya luas sekali ya. Pak Mirza, kedua muridmu ini, yang satu teliti, mudah berempati, yang satu sangat tegas, dan eksekusinya kuat. Bisa dibilang, kombinasi ini cukup cocok. Pak Gilang terlalu memuji. Bayu hanya tertipu oleh penampilan luar Lia. Seharusnya dia berpihak padaku. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kau istriku, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu diganggu. Tapi kau hanya mengucapkan terima kasih. Apa tidak kurang tulus? Kalau begitu, aku yang traktir makan malam nanti. Hanya itu. Lalu bagaimana kau mau aku berterima kasih? Kesempatan ini aku catat dulu, lain kali saja. Halo Siska, kau sudah hampir sampai kantor. Baiklah, aku segera ke sana. Oh iya. Di kasus yang kau minta aku selidiki di dealer mobil ada perkembangan baru. Tunggu dulu. Ku dengar kau sudah menikah. Bagaimana bisa? Jujurlah. Ini, kupikir hubunganku dengannya belum stabil. Kupikir setelah agak lama, baru akan kukatakan padamu. Ada yang aneh. Bukankah kau sangat mencintai dia? Kenapa tiba-tiba menikah? Itu sudah masa lalu. Lalu, kau diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun itu apa? Anggap saja kau sial. Tadi pagi aku terburu-buru. Sampai-sampai lupa kartu identitasku. Bukankah ini orang yang kau sukai waktu SMA? Namanya Mbah. Maaf ya, merepotkanmu datang ke sini. Lia, temani aku ke toilet. Orang yang disukai waktu SMA bermarga Pei. Jangan bilang kamu menikah dengannya dan tinggal bersama. Tapi kami hanya menikah secara kontrak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Seharusnya tidak mungkin. Orang seperti dia tidak akan menganggap pernikahan main-main. Ceritakan dulu, apa yang kamu temukan?
Aku minta pacarku begadang beberapa malam untuk menyelidiki informasi penyewaan mobil Tuan Bayu yang mengalami kecelakaan tahun itu. Nama orang yang terdaftar adalah Hendra. Hendra, Kamu tidak kenal. Rental mobil itu sudah tidak memiliki informasi tentang orang itu. Mobil itu setelah kecelakaan sudah dihancurkan. Tidak banyak yang bisa diselidiki. aku tidak kenal, tapi bisa menemukan informasi pendaftarannya sudah bagus. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu menyelidiki ini untuk suamimu, kan? Iya, dia sudah banyak membantuku. Aku juga ingin membalasnya. Lia, kamu harus percaya diri. Tadi tatapannya padamu tidak biasa loh. Oke, aku harus kembali ke toko. Aku pergi dulu. Dah. Tidak kusangka Bayu akan melirikku sebentar. Tidak tahu juga apakah dia kenal Hendra. Aku harus memberitahunya petunjuk ini. Lepaskan. Bayu, terakhir kali aku tidak sengaja. Maafkan aku, ya? Teman saya dan Wati satu SMA. Dia bilang Wati dan Bayu pacaran waktu SMA. Terus mereka putus setelah lulus dan menjalani hubungan jarak jauh. Pantas saja suasana di antara mereka berdua agak aneh. Cowok kalau pacaran suka bikin ceweknya sedikit cemburu, bisa dibilang itu salah satu cara untuk balikan. Kasesen. Lia ada di sana. Ternyata, pernikahan Bayu dan aku hanya untuk memanfaatkanku agar dia bisa kembali pada Wati. Dari awal hingga akhir, akulah orang luarnya. Wati, jangan ganggu aku. Apa kau pikir aku penyabar? Aku benar-benar menyukaimu. Kau tidak boleh membenciku hanya karena kau membenci keluarga Jiang. Siapa bilang aku membenci keluarga Jiang? Bukan begitu, Bayu. Bukan itu maksudku. Aku bisa membantumu mendapatkan bukti kecelakaan paman Bayu dari ayahku. Benarkah? Kau ingin mengkhianati keluarga Jiang? Asal kau percaya padaku, aku rela meninggalkan keluarga Jiang. Tidak perlu. Belum pergi? Bayu, kau akan menyesal. Kenapa Bayu masih menghubungi Lia setelah dia menikah? Lia, kebahagiaanku, bagaimana bisa kau rebut dengan mudah? Halo, apakah kau sudah selesai? Aku akan menjemputmu untuk makan malam bersama. Aku harus bertemu klien setelah pulang kerja. Hari ini aku tidak bisa makan malam bersamamu. Maaf. Baiklah, tidak apa-apa. Setelah selesai bekerja, kamu juga harus ingat untuk makan dengan benar. Aku tahu. Suaramu terdengar lesu. Rian, apakah Lia memiliki kasus yang harus diurus malam ini? Tidak. Semua kasus terakhir telah selesai. Bayu, Paman Mirza, temui Lia. Lia akhir-akhir ini sedang membantu seseorang yang sangat penting untuk menyelidiki kasus, sangat sibuk. Malam ini aku yang traktir. Temani aku, orang tua ini. Ayo. orang penting? Luki, kamu sering menghadiri jamuan bisnis. Bantu aku melihat, apakah kamu mengenal orang ini, Hendra? Kenapa kamu tidak bertanya pada suamimu, Bayu? Tolong bantu aku, hal ini sangat penting bagiku. Ini Hendra, Direktur Utama Jiang Group, pemegang saham Ciu Group. Lebih akrab dengan keluarga suamimu, keluarga Pei, kamu bisa bertanya padanya. Ciu Group milik keluarga Jiang. Seharusnya milik keluarga Pei. Ayahku bilang, Ciu didirikan oleh Basuki dari nol, kemudian dia mengajak keluarga Jiang dan beberapa keluarga lain untuk bermitra, bersama-sama memegang saham dan mengelolanya. Tapi, sejak Basuki meninggal, Ciu pada dasarnya dikuasai oleh Hendra. Ayahku juga memintaku untuk menghadiri jamuan keluarga Jiang besok malam. Katanya ada proyek yang bisa dibicarakan kerjasamanya. Bisakah kamu mengajakku menghadiri jamuan ini? Kamu harus memberitahuku dulu, bagaimana kamu bisa menikah dengan Bayu. Bagaimana kalau sudah menikah, mungkin akan segera bercerai. Bukankah hubungan kalian berdua baik-baik saja? Kenapa kalian bercerai? Hubungan kami baik-baik saja. Aku lihat dia cukup perhatian padamu. Hari itu kau mabuk, dia langsung menggendongmu. Saat itu, Sudahlah, aku sudah menjawab, sekarang giliranmu. aku bisa membawamu ke pesta koktail. Tapi kau harus menjadi penasihat hukumku.
Bukankah perusahaanmu punya divisi hukum khusus? Baru-baru ini ada kasus hak cipta. Aku hanya percaya padamu. Lagi pula hubungan kita sudah bertahun-tahun, kan? Aku tahu kau punya niat tersembunyi. Aku akan memberimu gaji. Dan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Bayu, bukankah ini istrimu? Paman Mirza, maaf, aku ada urusan, jadi aku tidak bisa makan. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Sebenarnya kalau kau ada urusan, kau bisa pergi dulu, aku bisa masuk sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke kantor dulu. Hati-hati, hubungi aku kalau ada apa-apa. Kenapa Lia ada di sini? Direktur Hendra, akhir-akhir ini ada seorang wanita yang sedang menyelidiki Anda. Dialah orangnya. Ayah, aku kenal wanita itu. Biar aku yang urus. Cakra, ikut saya. Nona, apakah Anda ingin sampahnya? Tidak perlu. Tunggu sebentar, saya mencari Pak Hendra. Ada urusan bisnis yang ingin dibicarakan. Apakah Anda tahu di mana dia? Pak Hendra sedikit lelah dan baru saja beristirahat di ruang pribadi. Silakan ikut saya. Lia, melawan saya, kau masih terlalu hijau. Pak Hendra ada di dalam. Baiklah, terima kasih. Pak Hendra, apakah Anda di sana? Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Siapa kau? Siapa saya tidak penting. Kau berani memprovokasi siapapun, tapi bukan nona kami. Lepaskan aku. Diam, bergerak lagi kubunuh kau. Kau tahu kejahatan pemerkosaan. Hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Aku tidak akan melepaskanmu. Diam, berisik sekali. Jadi, dialah yang mengirim orang untuk menemuiku. Kau bisa lari, perempuan jahat yang tidak tahu diuntung. Kau cari mati. Kau baik-baik saja. Terima kasih. Masuk. Bersihkan tempat ini, lalu lapor polisi. Baik, Tuan Bayu. Apa kau lupa? Apa yang sudah kau janjikan padaku? Sulit sekali menjauhi Lucky. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lucky seperti kakakku sendiri. Aku tidak boleh punya teman laki-laki. Lalu kenapa kakakmu tidak melindungimu dengan baik? Membiarkanmu membahayakan dirimu sendiri untuknya. Lucky hanya membawaku ke pesta dansa. Aku datang atas kemauanku sendiri. Aku datang untuk menyelidiki kasus untuk orang yang kupedulikan. Kau selalu mengalami mimpi buruk setiap malam, tidak bisa tidur nyenyak. Apa aku tidak boleh mengkhawatirkanmu? Urusanku bukan urusanmu. Aku bahkan tidak mempermasalahkan urusanmu dengan Wati, membantumu menyelidiki kasus. Tapi kau malah berkata seperti itu. Maaf, aku terlalu ikut campur. Lia, aku masih khawatir. Aku menyetir kembali di tengah jalan. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Lucky, bawa aku pergi. Ayo pergi, hati-hati. Iya, haruskah aku mempercayaimu? Bayu, bagaimana tanganmu bisa terluka? Tidak apa-apa. Paman, maaf mengganggu acara minummu. Senang kau baik-baik saja. Kita kan keluarga, tidak perlu sungkan.
Aku sudah mendengar semuanya. Bayu melakukannya untuk menyelamatkan orang yang salah masuk ke pesta. Kudengar, orang itu hampir dilecehkan. Ayah, di tempat kita, hal seperti ini tidak bisa diterima. Kita tidak boleh melepaskan orang jahat itu. Aku akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Termasuk yang melukai Bayu harus diurus juga. Tidak apa-apa, Paman. Aku sudah menyuruh asistenku untuk membawanya ke kantor polisi. Selanjutnya firma hukum akan mengurusnya. Tapi Bayu, jangan gegabah lagi. Bagaimana jika kau dituntut karena penyerangan yang disengaja? Jangan membuat orang tua kita di surga khawatir. Paman juga mengkhawatirkanmu. Baik, Paman. Jangan khawatir. Sudahlah, jarang sekali kamu menghadiri acara seperti ini. Saya akan mengajakmu, dan Wati bertemu dengan para tokoh penting, menambah wawasan. Baik. Bayu, jaketmu. Bukan punyaku. Bagaimana mungkin ini bukan jaketmu? Mungkin milik pria dari ruangan tadi. Bagaimana menurutmu? Iya, sepertinya aku salah ingat. Wati masih terlalu memperhatikan Bayu. Kalian berdua masih sama seperti waktu kecil, sangat dekat. Paman kedua bercanda. Ayo kita pergi. Aku takut sekali. Hampir saja Bayu tahu kalau pria itu aku yang atur. Bukankah itu Bayu? Setelah Tuan Bayu meninggal, dia tidak pernah menghadiri acara seperti ini lagi. Keluarga Jiang memang hebat, bisa mengundangnya. Jangan-jangan Bayu akan menikah dengan Nona Wati. Wati memang cantik, tapi latar belakang keluarganya kurang sepadan dengan Bayu. Benarkah? Sial. Sampah macam apa yang berani datang ke pesta keluarga Jiang? Tuan Muda Bayu, Fanny, kenapa kamu di sini? Tuan Muda Bayu, Anda harus menjauh dari keluarga Jiang mereka. Tenang, aku sudah tahu. Tuan Muda Bayu, apakah kedatangan Anda kali ini khusus untuk mencari tahu siapa saja yang diam-diam berkolusi dengan keluarga Jiang? Tidak, aku hanya lewat. Tapi melihatnya bertingkah sebagai CEO grup Bayuwala cukup menarik. Tuan Muda Bayu, dengan kedatangan Anda, dia tidak akan bisa tertawa lama lagi. Aku terus mencari bukti keterlibatan mereka dalam kematian Tuan dan Nyonya. Tetapi, selain beberapa kata yang kudengar waktu itu, Grup Bayuwala penuh dengan orangku. Jangan khawatir. syukurlah, Bayuwala adalah milik keluarga Bayu. Anda harus melindunginya, Tuan Muda. Bayu, lama tidak bertemu. Bayuwala dikelola oleh pamanmu, kenapa tidak membantunya? Aku juga berpikir begitu. Apakah Paman membutuhkan bantuanku? Jika kau mau, posisi di Dewan Direksi Bayuwala akan selalu tersedia untukmu. Bayuwala bukan milik keluarga Bayu. Kalau mau menjabat juga harus sebagai pemegang saham. Itu tidak pantas. Bayu tidak pernah terlibat dalam manajemen Bayuwala, mana bisa langsung naik ke puncak? Kau tidak tahu, Bayu adalah rekan di grup Fang, perusahaan top luar negeri. Apa kau bilang tidak pantas? Grup Farah, bukankah itu mitra terbesar Bayuwala? Kenapa kau tidak pernah bilang? Sejak kembali dari luar negeri, aku sibuk dengan firma hukum. Di Farah aku hanya terdaftar saja. Bayu, kau selalu pantang menyerah. Jika menjadi pengacara terlalu sulit, kembalilah ke Bayuwala kapan saja. Paman selalu ada di sini. Kalau begitu, biarlah Ciyu merepotkan Paman untuk mengelolanya. Kelola. Anak ini tidak sedang berencana mengambil alih Ciyu, kan? Tidak akan kubiarkan. Kau bertengkar dengan Bayu, Lia. Lucky, bisakah kau meminta teknisi untuk membantu membuka kunci ponsel ini? Bisa. Ponsel siapa ini? Ini kudapatkan dari tangan penjaga saat kekacauan tadi. Aku ingin mencari tahu siapa dalangnya. Orang yang mencoba memaksa saya itu bilang dia disuruh Nona. Tapi bagaimana dia tahu kalau saya mencari Hendra? Saya rasa dia ada hubungannya dengan Hendra. Saya pikir ini bisa jadi titik terang kasus ini. Nona, banyak wanita di pesta anggur hari ini, tapi... Daripada menerka-nerka, lebih baik gunakan ponsel ini untuk mencari tahu kebenarannya. Bisakah hasilnya keluar minggu ini? Tidak masalah. Terima kasih. Saya akan mencari kesempatan lagi untuk menemui Hendra. Lia, keluarga Jiang sangat berpengaruh di Jakarta, dan mereka punya hubungan gelap dengan kekuatan gelap jika kau terus menyelidiki.
kau mungkin akan menghadapi hal yang 100 kali lebih berbahaya dari hari ini. Kalau sudah jelas, kita tuntut secara hukum. Hitung-hitung memberantas kejahatan untuk rakyat. Kasus mereka ini jelas-jelas tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau harus ikut campur? Saya bukan orang yang mudah menyerah. Bukan untuk siapapun, tapi untuk kebenaran. Sifatmu ini memang cocok jadi pengacara. Tapi entah itu demi kebenaran atau alasan lain, kau sendiri yang tahu. Bayu beberapa kali menyelamatkan saya, membantu saya menemukan tujuan pengacara Cakra, menikahi saya, menyelidiki kasus ini, membalas budi ini, jadi saya tidak berhutang padanya lagi. Beberapa hari ini Bayu tidur di sofa, kondisinya tidak baik. Tidur di kamar, mungkin dia tidak akan mimpi buruk lagi. Kenapa kamu tidur sambil menutupi kepala? Bayu, semoga tidak mimpi buruk lagi. Lia, sebenarnya apa perasaanmu padaku? Kenapa selalu ada begitu banyak orang di sekitarmu? Selamat tidur, Lia. Pergi. Mimpi buruk itu benar-benar mengerikan. Kalau Bayu sering mengalaminya, bukankah dia terus-menerus merasakan penderitaan ini? Bayu sudah kembali. Kak Bayu, tadi Wati memberimu hadiah apa? Bukan hadiah, itu obat. Akhir-akhir ini sedang musim flu. Ini obat dari luar negeri, dia sangat perhatian. Kamu memberikan obat dari Wati kepada Lia. Kami semua teman sekelas. Apa ada masalah? Bayu, kenapa kamu memberikan obat yang kuberikan padamu? Kepada Lia. Siapa bilang obat ini milikmu? Aduh, Bayu, jangan marah dong. Lia, jangan mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu. Karena cepat atau lambat kita akan berpisah. Bayu, jangan terlalu baik padaku. Kenapa Wati marah besar? Bayu karena Lia membelaku. Kenapa dia mengabaikanku? Bukankah semalam keluargamu mengadakan pesta? Kenapa?
Apa acaranya tidak lancar? Suasana hatiku dirusak oleh perempuan jahat itu. Suasana hatiku dirusak. Hari ini masih ada janji konsultasi klien. Menyebalkan sekali. Kasus gugatan perceraian. Bukankah pengacara Lia yang paling ahli? Bagaimana kalau kita memberinya kasus ini dengan alasan meningkatkan jumlah kasus yang ditangani, memberikan kasus ini padanya? Konsultasi itu pun akan menjadi miliknya. Ide bagus. Biar dia tidak selalu mendekati Bayu. Lia, kasus ini akan ditambahkan ke dalam penilaian kenaikan pangkatmu. Sebentar lagi ada pertemuan yang harus dihadiri. Kasus yang ditambahkan secara mendadak tidak sesuai dengan prosedur penilaian, kan? Kemampuan beradaptasi juga merupakan bagian dari penilaian. Bagaimana, kau tidak bisa melakukannya? Baik, serahkan saja padaku. Namun, untuk kasus ini, kau perlu membantuku. Membantumu? Kau bercanda? Tidak mau. Kalau begitu, aku hanya bisa menulis sikap tidak proaktif pada penilaian asistenmu. Kau. Baiklah, aku akan pergi. Sok sekali kau. Lia, kau memang hebat. Setelah lama menindas orang lain, dia lupa bahwa dia hanyalah seorang asisten kecil. Akhirnya aku bisa melampiaskan kekesalanku. Aku hanya bertindak sesuai aturan. Dalam pekerjaan kita ini, kita harus lebih profesional. Kudengar istri klien kasus ini sangat sulit dihadapi. Kasus sebelumnya tertunda lama karena istrinya. Sepertinya kasus ini mengatakan istrinya sengaja menyiksa putrinya. Suaminya tidak tahan, mengajukan cerai, dan memperjuangkan hak asuh putrinya. Banyak kasus seperti ini, sepertinya peluangnya cukup besar. Sebelumnya ada pengacara yang terluka, hati-hati saat kau bertemu dengannya. Baik, kalau begitu aku akan bersiap-siap. Katakan padanya agar jangan terpengaruh oleh hakim untuk bercerai dulu baru membagi harta. Hal itu dapat meningkatkan kompleksitas kasus. Pengacara Bayu, pengacara Lia dalam masalah. Baiklah, kalau begitu sampai sini dulu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ada apa? Saya baru saja melihat Lia menangani kasus hak asuh anak itu. Pihak wanita itu temperamental. Terakhir kali dia mengancam akan memukul pengacara setiap kali bertemu. Saya khawatir Lia akan bertemu bahaya saat konsultasi. Siapkan mobil, aku akan keluar sebentar. Baik, Pak. Anda pengacara Lia. Halo Pak Joko, saya Lia, pengacara yang bertanggung jawab atas kasus litigasi ini. Terima kasih sudah datang. Istri saya tidak pernah setuju untuk bercerai. Kali ini terpaksa, saya mengatur tempat pertemuan di hotel, agar lebih aman. Saya mengerti. Apakah ini asisten Wati? Oh, halo. Maaf, saya tidak melihat Anda tadi. Ayo kita naik ke atas. Tidak punya sopan santun, pantas saja tidak bisa bercerai. Silakan lihat, ini rekaman CCTV sebelumnya. Dan foto-foto putri saya yang terluka. Sudah saya susun. Baik, nanti akan saya lihat dan menyaring bukti-bukti yang menguntungkan. Tolong, bantu saya mendapatkan hak asuh anak. Ibunya sama sekali tidak peduli. Apalagi pada anak. Saat suasana hatinya buruk, dia akan melampiaskannya pada anak. Saya sering pergi dinas. Baru-baru ini saya tahu kalau putri saya telah disiksa. Pak Joko, silakan duduk. Tenang saja, saya akan berusaha sebaik mungkin. Lia, jika kamu sampai terkena skandal, aku lihat apa kamu masih punya muka untuk tetap di firma hukum ini. Asisten Wati, silakan duduk. Ruangan ini, bahkan tidak ada air minum. Maaf sekali. Asisten Wati, kita di sini untuk membicarakan kasus ini. Saya tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak minum kopi. Saya akan turun untuk membeli minuman. Pak Joko, ada beberapa hal yang perlu Anda jelaskan tentang waktu dan tempatnya. Silakan duduk dulu.
Nyonya Joko, saya Wati dari firma hukum pertama. Pengacara yang baru saja mewawancarai saya mengusir saya dari kamar hotel. Wanita itu terlihat genit, sepertinya dia menyukai Pak Joko. Sebaiknya ibu segera ke sini. Apa? Dia berani selingkuh? Kalian di hotel mana? Kami di Hotel Ixing, kamar 1205. Tunggu saja, perempuan jahat itu akan mendapatkan balasannya. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Lia, aku pasti akan membuka kedokmu. Lihat ini. Tidak apa-apa, biar saya saja yang ambil. Bagus. Kamu dan perempuan jalang ini sedang apa di sini? Saya pengacara. Berani-beraninya kamu menggoda suamiku. Kamu gila? Kenapa memukul orang lagi? Lia, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kamu masih berani melindunginya. Rusak rumah tangga orang lain seperti ini, pelakor memang pantas mati. Nyonya Joko, saya pengacara yang menangani kasus perceraian ini, Lia, bukan pelakor. Apalagi melakukan hal yang tidak pantas. Apa semua yang kamu katakan harus kupercaya? Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, jongkok di sana dan menggoda suamiku. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Memukul orang itu melanggar hukum. Cih, kamu sudah menuduhku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku masih takut padamu, bajingan. Aku akan menyuruh orang untuk membunuh kalian berdua. Nyonya Joko, semua yang Anda lakukan hari ini sudah direkam. Nantinya akan dijadikan sebagai bukti kasus ini. Saya curiga Anda memiliki kecenderungan kekerasan. Memang tidak cocok untuk mengasuh anak. Anak yang kulahirkan adalah milikku. Tidak ada urusannya dengan pelakor sepertimu. Nyonya Joko, tenanglah. Saya sudah menikah. Suamiku hebat dan lembut. Saya tidak mungkin selingkuh. Saya tidak percaya. Ini benar, dia adalah pengacara tingkat 1 di firma hukum kami, Bermarga P. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencari informasinya di internet. Mia, tidak peduli seberapa keras Anda membuat keributan. Saya tetap akan bercerai. Menyerahlah saja. Jika bercerai, saya tidak akan punya apa-apa. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Saya tidak mau cerai, saya tidak akan cerai sampai mati. Kalau begitu, dulu jangan menyiksa anak kita. Jangan salahkan aku jika kau tidak berperi kemanusiaan. Kurasa kau didukung oleh pengacara, kau merasa hebat, kan? Aku akan segera menelepon kakakku. Mencari 2 orang untuk menghabisi kalian berdua. Coba saja telepon. Bagaimana kau bisa datang? Saya tidak tenang, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Coba saja kalau berani. Saya sudah membereskan beberapa orang, masih kurang 1 lagi sepertimu. Masuk. Saya menerima telepon. Ada orang yang membuat keributan di sini. Nyonya, ikut saya. Siapa yang berani menyentuhku? Kalian mau membawaku kemana? Tentu saja ke kantor polisi. Kantor polisi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Pak Joko, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Firma hukum akan menghubungi Anda untuk persidangan selanjutnya. Baik-baik. Terima kasih pengacara. Terima kasih atas kerja keras Anda. Sama-sama, ini sudah tugasku. Kalau begitu, kami permisi dulu. Baik. Barusan kau bilang tidak selingkuh. Keren juga. Aku bilang begitu untuk menenangkan Nyonya Joko. Lagi pula, aku kan sudah menikah. Aku bahkan tidak pernah dengar kau memanggilku seperti itu di belakangku. Kau yang dingin tadi malam dan kau yang sekarang, mana yang asli? Atau kau sama sekali tidak peduli perasaanku? Ayo, naik lift. Lucky. Lia, ponsel itu sudah dibuka, ada data penting, cepatlah turun. Baik, aku segera turun. Kau sudah bangun. Sarapan bersama yuk. Ada orang yang menunggu di bawah. Aku pergi dulu. Bahkan tidak memanggil nama lengkapku lagi. Ingin sekali menghindariku ya. Terburu-buru sekali, sampai datamu jatuh. Naskah pidatoku saat SMA, kok ada di Lia? Kamu benar, orang ini asisten Hendra. Dialah yang merusak remnya, menyebabkan kecelakaan itu. Apakah dia yang membunuh orang tua Bayu? Sepertinya bukan, karena dia merasa bersalah. Dia menuliskan kejadian ini di memo. Kamu akan mengerti setelah melihatnya. Lalu bagaimana dengan video yang dia bicarakan? Departemen teknis sedang menanganinya. File yang tersembunyi itu akan segera ditemukan.
Menurut catatan, Hendra yang memerintahkannya. Hendra juga yang menjadikannya sebagai kecelakaan. Setelah video itu keluar, kita akan segera melaporkannya ke polisi. Kamu tidak perlu ikut campur urusan selanjutnya. Tapi, Nona yang dibicarakan orang itu kemarin. Ya, Nona ini seharusnya adalah Hendra. Pengacara Lia, cepatlah datang ke kantor pengacara. Ada masalah? Ada apa? Asisten Hendra bilang kamu berkelakuan buruk dan memintamu dipecat hari ini. Ini masalah besar. Rian, bantu aku merekamnya sebagai bukti. Baik, saya akan segera melakukannya. Masih ada urusan mendesak di kantor pengacara, penyelidikan kasus ini mungkin harus ditunda dulu. Tidak apa-apa, kebetulan dekripsi membutuhkan waktu. Aku akan mengantarmu ke sana. Lihat semuanya. Wanita yang sudah menikah masih berselingkuh. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, bagaimana bisa menjadi rekan kerja kita? Pak Hendra ada di dalam. Silakan. Benarkah itu Lia? Dia berselingkuh setelah menikah. Pak Gilang, kalau bukan karena teman saya mengirimkan video ini kepada saya, kita semua pasti tidak tahu apa-apa. Lia ini benar-benar mengecewakan. Pak Gilang, jangan marah. Untuk orang seperti ini, tidak layak membuatmu marah. Orang yang tidak bermoral seperti ini harus dipecat. Betul. Duduk di sampingku saja, aku merasa jijik. Oh, kau masih berani kembali ke kantor hukum? Setelah bertahun-tahun, masih saja bermain fitnah seperti waktu SMA, kau tidak bosan? Jangan memutarbalikkan fakta. Kau selingkuhi suamimu, lalu tidak boleh orang lain membicarakannya. Apa yang kau bicarakan? Biar aku yang urus. Aku tunggu di luar. Ditinggalkan? Ya, setelah melakukan hal seperti itu, pria mana yang mau denganmu? Wati, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau katakan. Lia, kau mengancam Wati. Kau masih berani bicara soal hukum. Betul, orang yang tidak bermoral harus dicabut izin pengacaranya. Iya, bagaimana kau bisa berpura-pura munafik seperti ini? Lia, sebagai pengacara, kau harus lebih disiplin pada diri sendiri. Sebagai seorang istri, kau sudah gagal. Jika memang begitu kenyataannya, aku akui. Tapi, Sebagai pengacara, apa kalian sudah menjalankan tugas dengan memeriksa keaslian video itu? Bukankah Bayu cuti hari ini? Aku sudah menonton video ini. Jelas ini editan jahat. Ini adalah pelaku di kantor polisi, kesaksian dan berkasnya. Pelaku? Jadi Lia tidak selingkuh? Sama sekali tidak. Ini fitnah. Bukan aku, orang lain yang mengirimnya. Aku hanya mengirimkannya untuk kalian lihat. kau melakukan kejahatan, kau tidak mungkin tidak tahu kan? Aku hanya penasaran, tidak ada maksud lain. Kondisiku sedang kurang baik. Dokter bilang aku sepertinya depresi. Penasaran? Aku pasti akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku akan meminta pertanggungjawaban. Kau mau menuntutku? Kau tahu siapa ayahku? Simpan kata-kata itu untuk di kantor polisi. Masuk. Pak Bayu, sesuai perintahmu 10 menit. Apa kami bisa membawanya sekarang? Terima kasih. Lia, mati kau. Tunggu saja kau. Ayahku pasti akan menyelamatkanku. Apakah Ayawati sehebat itu? Sekarang ini kan negara hukum. Kau tidak tahu, ayahnya adalah Hendra dari Ciu. Berkuasa dan kaya di Jakarta. Nona itu adalah Wati. Bayu turun tangan hari ini tidak akan dibalas oleh Hendra, kan? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kau sedang senggang? Videonya sudah diurai. Kau hebat sekali. Apakah itu hal penting? Tidak apa-apa, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Tadinya ingin berterima kasih padanya karena baru saja membantuku. Nanti saja setelah kasus ini selesai. Ayo pergi. Liu, selidiki apa yang sedang dikerjakan Lia dan Lucky akhir-akhir ini. Baik. Kan, aku mempercayaimu. Makanya aku menyerahkan tugas ini kepadamu. Begitu Bayu meninggal, Ciu akan menjadi milikku. Nanti, tentu saja kau akan mendapatkan keuntungan. Pak Hendra, itu kan teman baik Bapak. Melakukan hal ini akan menimbulkan kecurigaan, kan? Berapa harga seorang teman? Bisakah itu sebanding dengan seluruh Ciu? Perusahaan?
Istri yang cantik, putra yang cerdas. Bagaimana mungkin semua itu diberikan kepadanya? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tapi, Kau dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Kau tidak mau melakukannya pun harus melakukannya. Pikirkan keluargamu. baik Pak Gilang, kumohon lepaskan seluruh keluargaku, Pak Gilang. Setelah ini, aku akan memberimu 200 juta rupiah. Cukup untuk biaya pengobatan ibumu, kan? Terima kasih Pak Gilang. Kau menyelamatkan nyawa ibuku. Kau orang yang pintar. Lakukan dengan bersih. Hendra karena iri dan ingin merebut kekuasaan, ingin membunuh orang tua Bayu. Dasar manusia sampah. Penjahat. Barusan mendapat kabar, Hendra ingin mencelakai suamimu. Sore ini jam 2, Hendra akan mengadakan rapat pemegang saham Ciyu, membagi ulang saham, dan mengeluarkan Bayu dari Ciyu. Luki, cepat bawa aku ke Ciyu. Tunggu, apa tidak memberitahu Bayu tentang ini? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya kepadanya. Kita pikirkan cara dalam perjalanan. Nona, Anda tidak membuat janji. Anda tidak bisa masuk. Nona, Anda tidak bisa menerobos masuk ke sini. Saya adalah peserta rapat pemegang saham kali ini. Saya ikut rapat, bukan menerobos masuk. Benar saja, Bayu tidak ada. Siapa ini? Berani-beraninya mengganggu rapat pemegang saham Ciyu? Saya istri Bayu, Lia. Apa katamu? Pak Gilang, Bayu tidak bisa datang. Sebagai istrinya, saya berhak untuk hadir di rapat pemegang saham grup Pay, kan? Istri Bayu? Apa buktinya? Tentu saja, saya punya bukti. Kau berlagak apa? Kau pikir aku belum pernah lihat akta nikahmu? Maaf, menyita waktu kalian. Silakan lanjutkan. Ini pasti palsu. Jangan-jangan kau takut ketahuan. Memangnya apa yang harus aku takutkan? Saya hanya menghargainya. Lia, kau pikir dengan menipu Bayu untuk menikah denganmu, kau bisa mendapatkan bagian saham? Mimpi. Wah, baru pertama kali aku melihat Nonawati bertingkah seperti ini. Kudengar tadi pagi dia membuat keributan di kantor pengacara, lalu dibawa polisi, dan akhirnya dijemput orang suruhan Pak Hendra. Wati, belum puaskah kau? Teriak-teriak tidak pantas. Ayah, Bayu seharusnya menikah denganku. Ayah sudah berjanji usir dia. Diam. Takut pada seorang wanita? Lanjutkan laporan. Perempuan jahat, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Tadi kita bicara soal pengacara Bayu, yang memimpin kita semua merintis usaha ini. Ciyu adalah hasil kerja keras kita semua yang hadir di sini. Sekarang satu-satunya pewaris keluarga P, Bayu, menjadi pengacara. Dan tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Saya mengusulkan, demi perkembangan perusahaan yang stabil di masa depan, kita memilih Pak Hendra sebagai presiden direktur yang baru. Saya setuju. Pak Hendra memiliki masa jabatan terlama. Dia yang paling cocok. Saya juga setuju. Saya tidak setuju. Presiden Direktur Ciyu, bagaimana bisa seorang pembunuh? Lia, beraninya kau mengatakan hal seperti itu tentang ayahku? Nona Lia, jangan mengada-ada Pak Hendra kita. Dia menyakiti siapa? Dia adalah pembunuh pengacara Bayu dan istrinya. Dan aku punya bukti. Bukti apa? Pengacara Bayu dulu jelas-jelas meninggal karena kecelakaan. Apakah itu kecelakaan atau bukan? Kalian semua akan tahu setelah melihatnya. Berapa harga seorang teman? Bisakah itu menandingi seluruh Ciyu? Dari mana dia mendapatkan video itu? Bayu, beraninya dia mengkhianatiku. Bisakah dibandingkan dengan seluruh Ciyu? Benar-benar Pak Hendra, bagaimana dia bisa tidak tahu berterima kasih? Tuan Bayu dan istrinya meninggal dengan sangat tidak adil. Diam semuanya. Rapat sekarang dibubarkan. Kalian semua keluar. Pak Hendra, saya akan sebagai pengacara dari firma hukum pertama.
akan menuntut orang-orang terkait dari Jiang Corp atas kasus kecelakaan mobil Pay Corp dan pemeriksaan aset. Silakan ikut saya ke firma hukum. Kau pikir kau siapa? Berani menyentuh ayahku dan keluarga Jiang? Mana petugas keamanan? Cepat lindungi ayahku. Buat dia diam selamanya. Tunggu, sebelumnya tidak berhasil. Kali ini aku harus membuatnya membayar. Sebelum dia pergi, biarkan kau bersenang-senang dulu. Kalian jangan terus bertindak semena-mena. Jika aku tidak bisa keluar dalam 1 jam, Lucky akan memanggil polisi. 1 jam hampir habis. Aku sarankan kalian segera berhenti. Kau akan segera mati mengenaskan. Masih berani sombong. Kalian menindasku. Aku akan melaporkan kalian sampai membusuk di penjara. Lepaskan aku. Panggilan Anda untuk sementara tidak terjawab. Lia, kamu sebenarnya sedang apa? Tuan Bayu, ini gawat. Pak Hendra, dia bergerak lebih awal. Apa alasannya? Sepertinya menangkap seorang pengacara yang membuat keributan. Kudengar pengacara Lia juga sedang menyelidiki Jiang Corp. Jangan-jangan dia. Suruh keluarga Pei menyelidiki. Pastikan menemukan pengacara Lia. Baik, Pak. Lia, kenapa kau melakukan ini untukku? Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Kalian menghinaku. Itu hanya akan menambah tuntutan hukum kalian. Bahkan jika aku mati, aku akan membuat kalian membusuk di penjara. Cepatlah, berisik sekali. Lia, ini aku. Tenanglah, tenanglah. Lia! Bayu, kau menyelamatkanku lagi. Lia. Sebaiknya kalian jangan bergerak sedikit pun. Kalau tidak, bahkan jika kalian cacat, aku hanya membela diri, mengerti? Bayu, bagaimana kau bisa di sini? Kalian semua, masuk. Masuk. Masuk dan kumpulkan bukti. Tambahkan 1 lagi tuduhan untuk mereka. Bukti percobaan pembunuhan. Bayu, percobaan pembunuhan apa? Dia yang datang ke sini dan membuat masalah. Kami hanya memberinya pelajaran. Bayu, kau pikir ini di mana? Demi seorang wanita, kau berani bersikap sombong di sini. Ini di mana? Bukankah kau tahu di dalam hatimu? Hanya dengan dirimu. Seorang pengacara kecil berani melawan aku. Kau pikir kau bisa menang? Tentu saja, saya sebagai grup Pei, suami Nyonya Bayu, dan korban kecelakaan mobil tahun itu, akan menuntutmu. Ciyu sudah bukan milikmu lagi. Dia pantas disebut Nyonya Bayu. Direktur Hendra, kau sudah memperhitungkan semuanya. Tapi kau pasti tidak memperhitungkan. Ketika saya berumur 15 tahun, orang tua saya mewariskan perusahaan kepada saya. Dan ketika saya berumur 18 tahun, perjanjian itu otomatis berlaku. Saya adalah pemilik baru grup ini. Coba tebak mengapa namanya Ciyu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya sudah mencari kemana-mana saat itu dan tidak menemukannya. Ini pasti palsu. Sebenarnya di rapat pemegang saham hari ini, saya tidak ingin melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Tetapi kau benar-benar telah menyentuh orang yang seharusnya tidak kau sentuh. Bagus, Bayu. Kau telah menunggu untuk melihat lelucon paman keduamu ini, ya? Koreksi, pembunuh. Bayu, ayahku yang salah. Dia ingin mengambil alih perusahaan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu aku salah. Aku memang sengaja melawan dia. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Usir mereka. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi.
Ayah, apa yang kau lakukan? Aku telah melakukan begitu banyak hal untuk mencapai posisi ini. Dan sekarang semuanya dihancurkan oleh bocah ingusan sepertimu. Bagaimana aku bisa terima? Aku sudah menularkan HIV kepadamu. Matilah bersamaku. Hahaha. Aduh, lukamu terlalu besar. Penularan darah akan sangat cepat. Hubungi dokter dulu, periksa Lia. Bayu, aku menemukan bukti kasus orang tuamu. Kasus itu bisa. Lia. Soal lamaran nikah dulu. Aku terlalu gegabah, tidak adil untukmu. Kita bercerai saja. Apa? Maaf, apa permintaanmu? Sebutkan saja di surat perjanjian cerai. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kompensasi. Aku tidak menginginkan kompensasi apapun. Apakah kau benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Apakah yang kau sukai selama ini, Wati? Tidak. Aku mengerti. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Dia tidak pernah menyukaiku. Bahkan jika Wati adalah putri Hendra, dia tidak menyerah. Dia datang ke kantor bukan untuk menyelamatkanku. Dia datang untuk Wati, untuk menghentikanku. Cinta yang begitu kuat dan setia. Sayangnya aku hanya kebetulan lewat. Pria tampan yang tadi di depan pintu sangat disayangkan. Bukankah dia dari keluarga Pei, berkuasa dan kaya? Apa yang disayangkan? Ku dengar saat menjatuhkan ayah dan anak perempuan Hendra, dia sengaja ditularkan HIV. Sekarang kedua orang itu dipenjara, lalu bagaimana? Hari-hari pria tampan itu di masa depan mungkin tidak akan mudah. Sekali terinfeksi HIV, paruh kedua hidupnya akan sulit. Hanya bisa dilihat dari jauh saja. Betul sekali. Apa yang kalian katakan tadi benar? Bayu terinfeksi HIV? Kau belum tidur? Penyakitnya itu ditularkan melalui darah, kemungkinan besar benar. Aduh, jangan cabut jarumnya. Pasien, kau mau kemana? Pakai sepatumu. Bayu, aku sudah tahu semuanya. Kau membohongiku, benar kan? Kau mengajukan cerai karena kau keberatan tertular HIV, betul kan? Ini pernikahan kontrak. Tentu saja aku tidak mau kau menanggungnya bersamaku. Lantainya dingin. Kembali ke kamarmu. Bagaimana kau tahu aku tidak mau menanggungnya bersamamu? Lepaskan. Tidak mau, Bayu. Kau tidak tahu apa-apa. Saat SMA aku sudah menyukaimu. Perasaanku setelah menikah tidak pernah berubah. Meskipun kau tertular, aku tidak peduli. Menikah denganku. Kau adalah milikku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lia, ini menyangkut masa depan. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita bersamaku. Ada aku. Aku bisa membantumu meringankan setengah penderitaanmu. Benar kan? Pak Bayu, laporan tes darurat sudah keluar. Hasil tes darurat sudah keluar, hasilnya negatif. Untuk memastikan keakuratannya, Hendra juga melakukan tes darah. Hasilnya juga negatif, dia tidak terinfeksi HIV. Mungkin rumah sakit yang dia kunjungi sebelumnya salah diagnosis. Terima kasih. Tolong berikan salinan laporan tes kepada asisten saya. Dia akan pergi ke kantor polisi sore ini untuk memberitahu Hendra. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, kita tidak perlu bercerai.
Sore ini kita akan memilih cincin. Lalu kita akan mengucapkan sumpah di depan kitab undang-undang. Sepakat. Cahaya yang datang kepadaku saat SMA akhirnya jatuh ke tanganku di usia 27 tahun. Bayu bilang dia punya banyak pertanyaan tentang rasa sukaku padanya. Masih banyak waktu, cukup untuk menceritakannya perlahan. Lia, ayo pulang.